Merah Putih berkibar, kita melanjutkan mengenang jasa para pahlawan. Lomban pidato 3 bahasa dan hadro yang digelar PMPB Sumsel, tim bidar PMPB Sumatera Selatan berhasil meraih juara ketiga dalam festival. Di balik setiap kepedulian, ada aksi nyata yang menginspirasi. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu, atau yang sering disebut PMPB Sumsel, terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, mulai dari upacara penghormatan pahlawan, kompetisi pidato 3 bahasa, hingga lomba perahu bidar dalam peringatan HUT RI yang dikupas lebih dekat dalam program Teropong PMPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabarnya Anda pada weekend kali ini? Kami tentunya dari PAL TV mengucapkan dan juga mengharapkan pemirsa semuanya, berharap pemirsa dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan selamat datang di Teropong PMPB, sebuah acara yang akan mengupas tuntas segala macam kegiatan PMPB Sumatera Selatan, baik dari bantuan maupun hal-hal yang akan memotivasi para atlet muda di Kota Palembang dan Sumatera Selatan tentunya. Nah, pemirsa, pada sore hari ini, karena ini masih dalam Minggu Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tema kita adalah semangat kemerdekaan PMPB Sumatera Selatan, mengenang jasa pahlawan, mempererat kebersamaan dan melestarikan budaya. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung berkenalan dengan para narasumber kita. Yang pertama, langsung saja ada Bapak Taufik yang merupakan Wakabid Humas PMPB Sumatera Selatan. Selamat sore Bapak. Oke, yang kedua, aduh ini langganan ini pemirsa ya. Kita senang nih pemirsa, kalau narasumbernya langganan berarti nggak bosen ke PAL TV ya. Yang kedua adalah Bapak Herman Wijaya yang merupakan Kabid Pendidikan PMPB Sumatera Selatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ica. Sore. Dan yang ketiga, nah ini langganan juga nih pemirsa. Nah nih, ini ada Pak Gunawan yang merupakan Kabid Olahraga PMPB Sumatera Selatan. Sore Pak Gun. Sore, semangat. Semangat. Semangat tapi kok lemes Pak? Semangat. Bangkit Pak? Bangkit. Nah giliran bangkit semangat baru Pak Gun ini ya pemirsa. Karena tagline-nya PMPB ya. Oke, sebelum kita mengobrol bersama ketiga narasumber kita, ada baiknya kita menonton dulu liputan mengenai kegiatan PMPB Sumatera Selatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya kegiatan upacara atau penghormatan di Makam Pahlawan. Kita lihat bersama-sama videonya. Baik pemirsa PAL TV, saat ini kita sudah berada di Taman Makam Kesetria Siguntang untuk melaksanakan upacara dan juga tabur bunga untuk di Makam Pahlawan sendiri. Boleh Pak dijelaskan cerita hari ini, bagaimana kegiatan kita pada hari ini? Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Itu dia tadi pemirsa kegiatan PMPB Sumatera Selatan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sebenarnya adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh instansi TNI maupun ini ya Pak, kepolisian. Tapi tahun ini PMPB Sumatera Selatan juga melakukannya. Boleh dong Pak diceritain dulu kemarin kegiatannya seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi ceritanya kenapa PMPB ikut ziarah dan tabur bunga ke Makam Pahlawan, karena PMPB sudah bermitra dengan PWRI. PWRI itu adalah suatu organisasi pensiunan seluruh Republik Indonesia. Kebetulan kan yang melaksanakan upacara biasanya kan kata Mbak Ica tadi instansi-instansi pemerintah. Betul. Kebetulan karena kita sudah bermitra dengan PWRI, maka kegiatan PWRI itu salah satunya mengajak ormas yang ada di Kota Palembang. Antara lain adalah PMPB. Nah, jadi untuk pertama kali kita diundang dan untuk pertama kali juga kita melaksanakan tabur bunga dan ziarah ke Makam Pahlawan tersebut dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81 tahun 2026 ini. Oke, kemarin itu total tim PMPB yang turun dan juga anggota PWRI yang ikut tabur bunga itu ada berapa orang? Sebetulnya banyak instansi yang diundang waktu itu. LSI juga ada, kemudian PMPB juga ada, kemudian dari PWRI sendiri juga ada.
Kalau dirunut dari anggota PWRI di Kota Palembang ini sangat banyak sekali. Cuman yang aktif sekitar 130-an. Kemudian tim PMPB sebetulnya banyak, tetapi yang diundang itu hanya 50 orang. Kemudian dari LSI juga, Lansia Indonesia juga diundang. Mereka juga sebetulnya banyak, tetapi karena tempatnya terbatas dan sesuai dengan keadaan maka itu dibatasi. LSI cuma 20 orang, kemudian PMPB juga 50 orang. Kemudian dari PWRI sendiri sudah banyak anggota yang ikut hadir di sana. Oke, baik. Nah, Bapak, kita ini kan sudah di tahun 2026 ya. Kadang-kadang nih ada generasi muda kita tuh yang bahkan tidak mengenali nih pahlawan nasionalnya siapa, seperti itu, Pak. Sering terjadi begitu di luaran sana, mungkin di sosial media atau di TV-TV seperti itu. Menurut pendapat Bapak, dengan kita PMPB Sumatera Selatan sendiri itu melakukan tabur bunga, apakah ada makna-makna tersendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas? Ya, tentu pasti ada maknanya karena tabur bunga dan ziarah ini penting. Kita sudah diamanatkan juga bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sila keempat itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi merupakan suatu adab untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita. Artinya kita sadar bahwa kita adanya sekarang ini dari mana. Jadi betul. kita tidak bisa melupakan sejarah. Sama saja dengan Mbak Ica, mungkin Mbak Ica adanya di sini karena siapa? Betul. Jadi kita sekali, harus Bapak. mengingat seperti sekarang kita bisa merdeka, bisa bebas segala macam itu artinya akibat perjuangan dari para pahlawan yang sudah mendahului kita. Pak, ya. Nah, untuk itu kita harus mengenang, tidak hanya mengenang, tidak hanya mendoakan, tapi kita juga harus mengisi apa yang diamanatkan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita, yaitu mencapai Indonesia adil dan makmur. Wow, luar biasa. Nah, kita beralih ke Pak Taufik nih Pak ya, sebagai Wakabid Humas PMPB Sumatera Selatan. Adanya kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan ini sendiri, apa maknanya untuk area humas sendiri di PMPB? Ya, yang jelas ini sangat penting ya, menurut kami untuk masyarakat juga untuk generasi muda bahwa kami ingin menunjukkan kepedulian bahwa tabur bunga dan ziarah ini penting, kata Pak Herman tadi, bahwa kita ingin mengingat jasa-jasa pahlawan terdahulu, bahwa perjuangan mereka itu harus kita lanjutkan dengan pembangunan, dengan hal yang baik, dengan kegiatan yang positif. Tentunya pemuda-pemuda sekarang ini kan sudah agak kehilangan jati diri dan semangat kan. Betul, semangat Makanya nasionalismenya ya. dengan kita organisasi PMPB, dengan semangat kita turut serta dalam kegiatan itu. Gitu. Oke, baik. Iya. Kita beralih pemirsa ke Kabid Olahraga Bapak Gunawan. Kita tahu Bapak kalau bagian olahraga atau para atlet ini juga merupakan salah satu pahlawan ya. Yang sekarang ini ya pahlawannya menjadi muda-muda nih, bukan pahlawan yang dulu memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Bagaimana Bapak memaknai kemerdekaan RI sekaligus juga tabur bunga di Taman Makam Pahlawan ini sendiri Pak? Memaknainya itu ya dengan semangat kepemudaan, terutama di bidang keolahragaan. Kita itu mengikuti kegiatan yang sekarang ini sudah ada, seperti yang sudah terjadi dilaksanakan itu kegiatan BIDAR. Ya, itu. Oke, seperti itu. Jadi kalau dari sisi Kabid Olahraga sendiri itu juga memaknainya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Pak, ya kebudayaannya. Baik, seperti itu. Nah, Pak Herman, selain daripada upacara tabur bunga kemarin, di hari yang sama mungkin ada kegiatan lain dari PMPB Sumatera Selatan? Ya sebetulnya kan kita tidak hanya tabur bunga dan menziarahi, tapi sebetulnya yang dilakukan kegiatan khususnya oleh PWRI itu adalah santunan untuk para janda-janda ataupun pahlawan-pahlawan yang masih hidup. Jadi kita tidak hanya mengenang para pahlawan yang sudah mendahului kita, yang masih hidup pun banyak pahlawan-pahlawan kita yang mungkin usianya sudah tua, itu pun biasanya kami santuni dari pihak PWRI Kota Palembang. Oke, baik. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Wah, ini PMPB Sumatera Selatan ini memang luar biasa pemirsa. Bukan cuma memaknai kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengenang jasa para pahlawan yang sudah tidak ada, tapi yang veteran masih ada pun ini tetap dibantu. Luar biasa sekali.
PMPB bangkit lah pokoknya pemirsa ya. Nah pemirsa, habis ini kita akan mengobrol kembali dengan para anggota keluarga PMPB Sumatera Selatan tentunya. Tapi setelah ini tetap di Teropong PMPB. Anda masih bersama kami pemirsa tentunya di Teropong PMPB. Kita sudah masuk ke segmen kedua, tapi sebelum kita mengobrol kembali dengan para narasumber kita akan melihat cuplikan mengenai kemeriahan perlombaan pidato 3 bahasa dan hadroh yang digelar oleh PMPB Sumatera Selatan melalui GMB atau Gerakan Muda Gen Z PMPB Sumatera Selatan. Berikut videonya. Perlombaan pidato 3 bahasa dan hadroh PMPB Sumatera Selatan resmi ditutup setelah melalui rangkaian perlombaan yang melibatkan para peserta dari berbagai kalangan. Penutupan ditandai dengan penyerahan penghargaan dan hadiah kepada para pemenang pada masing-masing kategori. Pemberian hadiah menjadi bentuk apresiasi PMPB Sumsel terhadap para peserta yang telah menunjukkan kemampuan, kreativitas, serta semangat berkompetisi dalam kegiatan tersebut. Itu dia tadi pemirsa cuplikan keseruan lomba pidato 3 bahasa dan juga hadroh yang diselenggarakan oleh PMPB Sumatera Selatan. Nah, berhubung nih kita akan membahas lomba yang spesifik sekali di segmen kedua ini, kita mau kenalan dulu dengan tim yang berada di balik perlombaan ini pemirsa. Kalau yang segmen pertama tadi kita ini dulu ya, kita suruh menepi dulu nih, suruh ngopi dulu nih bapak-bapaknya. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan yang pertama adalah Mas Ikram yang merupakan Ketua Pelaksana Pidato 3 Bahasa dan Hadroh yang juga merupakan anggota dari Gerakan Muda Gen Z PMPB. Selamat sore Mas. Selamat sore. Sore. Bangkit Mas. Bangkit. Anggota PMPB tuh gitu, kita ajak ngomong, mereka sayu diem. Giliran disuruh bangkit, mereka semangat. Nah itu tuh ketahuan banget tuh anggotanya PMPB ya. Selanjutnya kita punya di sini sudah hadir yaitu Mas Rocky yang merupakan anggota Humas PMPB Sumatera Selatan. Selamat sore Mas. Sore. Bangkit? Bangkit. Tuh kan pemirsa bener kan? Kalau bangkit harus semangat. Memang loh, lucu-lucu memang timnya PMPB nih ya. Dan juga kita juga akan masih mengobrol bersama Bapak Taufik yang merupakan Wakabid Humas PMPB Sumatera Selatan. Boleh dong, katanya kan ini Bapak merupakan pembina dari Gerakan Muda Gen Z PMPB Sumatera Selatan yang tapi belum resmi ya diluncurkan gitu. Boleh dong Pak diceritain sedikit aja di spill tentang hal ini. Jadi awalnya kita ngumpul ketemu adik-adik ini, adik-adik Gen Z lah, Gerakan Muda. Ngobrol-ngobrol, ketemu juga sama Ketum, Bapak Yusuf Malaya, ngobrol-ngobrol. Nah disitulah kita tercetus bahwa kayaknya PMPB ini perlu deh ada gerakan mudanya gitu kan. Jadi biar mereka menyasar kaum-kaum muda, kaum milenial yang memang perlu kita semangati kan. Perlu juga kita bina biar mereka melakukan hal yang positif. Maka itu terbentuklah secara spontan bahwa Gerakan Muda PMPB. Nah, inisiasi itu adalah saya, Taufik, ada Bung Rocky, ada Pak Firman, ada Ibu Sari juga. Nah, kami didaulat sama adik-adik ini untuk menjadi pembina mereka. Istilahnya mereka tuh butuh binaan lah. Betul, butuh mentor ya. Butuh mentor. Nah, dari situ awal mulanya bahwa terbentuknya Gerakan Muda PMPB itu sendiri. Wow, luar biasa. Belum diluncurkan, tapi udah meluncurkan acara pemirsa. Betul. Udah meluncurkan perlombaan nih. Nah, kita beralih ke Mas Ikram selaku Ketua Pelaksana Pidato 3 Bahasa dan Hadroh. Ini lombanya unik loh Mas. Ini jarang-jarang ada lomba pidato 3 bahasa dan hadroh. Ini gimana sih? Boleh diceritain dong Mas? Kalau lomba pidato 3 bahasa ini sebenarnya sudah banyak ditampilin di daerah-daerah lain. Contoh di Jakarta, di Bandung, Palembang yang saya bilang Mas yang jarang. Sekarang ya kan? di Palembang mungkin baru Pertama kami yang cetuskan lomba pidato 3 bahasa dengan kategori mix mereka. Bukan satu orang satu bahasa, mereka langsung
campur menjadi 3 bahasa. Oh, jadi pidato langsung 3 Iya. bahasanya. Bahasa apa aja kemarin, Mas? Bahasa Indonesia, Mm-mm. bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Bahasa kalbu enggak ya, Mas? Enggak lah, bahasa kalbu. Oke, lanjut, Mas. Terus mereka juga diselingin setiap pidato itu ada lomba hadro. Oh, apa itu? Lomba hadro itu seperti musik seni budaya Islam. Oh, oke, baik. Jadi hadro itu masuk ke seni dia, seni Oke. seni musik tapi yang Islami segmennya ya? Islami, Oke. betul. Apakah yang pakai kayak apa gendang atau seperti Betul, itu? betul sekali. Oke. Terbangan menuju Terbangan, kita nih ya. iya. Oke, Rebana, baik. rebana, Oke, rebana. baik, rebana, terbangan gitu-gitu. Oke. Kenapa malah memilihnya kemarin lombanya pidato 3 bahasa dan hadroh nih Pak Taufik? Iya, jadi kebetulan adik-adik gerakan muda kita ini basic mereka ini memang rata-rata semuanya lulusan dari pesantren. Ada yang dari tingkat dasar, ada yang tingkat menengah, ada tingkat atas. Jadi mereka tuh memahami dan itu ide-ide dari mereka sendiri bahwa yuk kita bikin acara yuk. Apa coba ide dari kamu? 3 bahasa dan hadroh. 3 bahasa seperti apa? Arab, Inggris, Indonesia. Emang ada peminatnya gitu kan? Kita Betul. banyak Pak, dari pesantren, dari sekolah madrasah, bahkan dari umum pun ada. Nah, dari situlah mulai kita godok, kita dengan Pak Piman, dengan Ibu Sari, dengan mereka juga kita godok sedemikian rupa, karena mereka paham dan mengerti, jadi mereka ngasih masukan juga ke kita ngasih juga feedback ke mereka. Bagaimana cara mengadakan acara, bagaimana buat form dan segala macamnya. Dan juga karena ini segmennya ada segmen sekolah, kita juga bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Wow. Nah, jadi kita audensi disambut baik sama bidang Pak Tatang. Bidang. Nah, Oke, seperti itu ya. mereka menyambut baik bahwa PMPB ini yang pelopor lah, istilahnya kan, di dunia pendidikan sesuai dengan moto PMPB di bawah kepemimpinan Bapak Yusuf Malaya, bahwa sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, maka itu kami sebagai pembina gerakan muda mengambil segmen itu. Nah, disambut baik, alhamdulillah Ibu Mondi membuka langsung acara kita kemarin. Iya, terima kasih banyak. Jadi PMPB Sumatera Selatan ini bukan hanya membina atlet-atlet nih pemirsa, dan atlet yang dibina PMPB Sumatera Selatan sudah mulai banyak nih pemirsa, tapi juga membina area pendidikan juga nih pemirsa. Apa yang bisa ditolong, bahkan sampai ada bikin-bikin lomba juga. Nah kemarin nih Mas Ikram, itu peserta total berapa banyak dan sistem penilaiannya seperti apa? Kalau peserta pidato itu mencapai 90, baik dari umum ataupun MA. Terus sistemnya seperti apa kemarin sistem penilaian? Kalau sistem penilaian terbagi menjadi 5. Dari pembagian dia berbahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa Inggris. Cara dia berpenampilan, pakaian, intonasi, dan adab. Oke, itu ada semifinal atau langsung grand final di hari itu? Langsung grand final dia sesuai nilai apa yang diberikan Dewan Juri. Dewan Juri. Nah kemarin itu berapa total pemenang yang dipilih? Total pemenang tiap kategori 3, juara 1, 2, dan 3. Oke, jadi hadroh ada 3, pidato 3 bahasa itu ada 3. Ada 3, umum dan MA. Oke, baik. Nah kita beralih dulu sebentar pemirsa ke Mas Rocky nih ya, yang dari tadi belum kita ajak ngobrol nih pemirsa. Takut ngambek nanti. Enggak ya Mas ya. Mas Rocky, sebagai anggota Humas PMPB Sumatera Selatan nih, sudah ada kegiatan untuk pidato 3 bahasa dan hadroh. Apakah nantinya akan ada kegiatan lagi dan Mas melihatnya sebagai anggota Humas seperti apa sih? Ya, tentunya sangat semangat kami untuk membuat gebrakan baru ya Mbak. Apalagi kalau misal ngelihat dari yang sudah dijalankan ini kan adalah perlombaan yang justru memang belum pernah ada di Palembang. Ya kalau selama ini kan mungkin perlombaan konteksnya ya itu tadi olahraga, tentang pendidikan, nyanyi. Nah kali ini PMPB kan memberikan ruang untuk perlombaan dalam segi religius. Nah nanti pun kalaupun misalnya kami bakal membuat gebrakan baru, tentunya ini yang
bakal lebih spektakuler lagi seperti itu. Dan dar-dar ya. Iya. Seperti biasanya PMPB Sumatera Selatan melakukan sesuatu ya pemirsa ya. Oke. Abis ini kita akan ngobrol lagi pemirsa di segmen ketiga tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Teropong PMPB. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Teropong PMPB Sumatera Selatan. Dan sebelum kita mengobrol kembali dengan para narasumber, kita akan melihat dulu kegiatan PMPB Sumatera Selatan yang melakukan lomba bidar PMPB Sumatera Selatan sebagai bagian dari peringatan HUT RI yang ke-81 yang sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan juga melestarikan kebudayaan Palembang. Kita lihat sama-sama videonya. Semangat kemerdekaan terlihat dalam gelaran Festival Perahu Bidar tradisional yang digelar bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam ajang tersebut, tim bidar PMPB Sumatera Selatan berhasil menunjukkan performa terbaik dan meraih posisi juara ketiga. Pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi PMPB Sumsel, sekaligus menambah semarak perayaan Hari Kemerdekaan melalui pelestarian tradisi dan budaya khas Sumatera Selatan. Wow, seru sekali pemirsa. Itu dia timnya PMPB Sumatera Selatan yang berjibaku ya supaya bisa menang di perlombaan bidar yang tentunya tiap tahun diadakan oleh pemerintah Kota Palembang ya. Nah, kita masih bersama kembali lagi nih dengan para narasumber kita dari segmen pertama tadi, yaitu Bapak Herman Wijaya yang merupakan Kabid Pendidikan PMPB Sumatera Selatan, Bapak Gunawan Kabid Olahraga PMPB Sumatera Selatan, dan juga Bapak Taufik yang tidak bergeser sama sekali ya yang merupakan Wakabid Humas PMPB Sumatera Selatan. Kita mau tanya-tanya Pak Gun dulu nih sebagai kabidnya bidang olahraga nih Pak ya. Nah ini kayaknya tahun pertama nggak sih Pak PMPB Sumatera Selatan join ke acara lomba bidar ini? Seperti apa tuh Pak? Ya ini yang pertama bagi PMPB dan yang nantinya yang terus menerus dari ketua sendiri berharap akan ikut serta dari tahun ke tahun nantinya. Oke, baik. Nah, kalau PMPB itu membina atlet kan udah biasa ya Pak ya. Ya. Kenapa tahun ini malah bikin bentuk tim bidar sendiri terus terjun langsung tuh? Supaya masyarakat melihat bahwa PMPB itu ada di tengah masyarakat di Sungai Musi. Biar di kemerdekaan ini di 81 kita merdeka ini di Ampera itu terasa aroma PMPB itu sangat kuat sekali ya. Seperti itu. Jadi tujuannya memang lebih meluaskan lagi awareness masyarakat bahwa PMPB Sumatera Selatan ini ada di tengah masyarakat ada dan di akan segala selalu lini. ada ya Ada di segala lini. Luar biasa. Kemarin timnya bidar itu turun berapa orang Pak? Dari bidar itu ada 2 kapal ya. Ya dari PMPB Sumatera Selatan sama PSI. Oke, dari 2 kapal. Dan apakah menang Pak? Kemarin boleh dong disebutin prestasinya langsung? Hampir menang untuk juara pertamanya. Tapi sudah disusul oleh tim dari Lahat sama OI. Oke, OI. Jadi itu kemarin dapat juara berapa? Nomor 3 gitu. Wih, nomor 3. Pak Gunawan mau down to earth terus. Bilang aja Pak, juara 3. Itu udah keren banget loh Pak. Untuk tim yang pertama kali terjun, juara 3 itu luar biasa loh Pak. Ya kan biasanya kan ya namanya pertama kali terjun, masuk final aja tuh udah oke gitu loh Pak. Ini malah juara 3 gitu loh. Kan itu luar biasa loh Pak. Pak Gun ini down to earth sekali ya pemirsa ya bilangnya ya seperti itu. Nah jadi kemarin kira-kira dua-duanya timnya menang juara 3 atau salah satu kapal aja nih Pak? Salah satu kapal dari PMPB Sumatera Selatan. Oh wow, luar biasa. Selisih cuma 2 detik dari Lahat. Wow, itu gimana mereka ngedayungnya pemirsa ya jujur ya. Itu habis selesai ini acara itu pada dikasih tukang pijet semua nggak tuh Pak? Kelihatan ya. Karena capek ya Pak ya. Iya, memang menggunakan daya tahan yang sangat luar biasa. Karena dari pagi. Dari pagi ya dari acara pagi itu. Acaranya itu dengan trik yang begitu panasnya. Para peserta itu yang memang agak kelelahan. Oke, kalau Bapak lihat kemarin secara keseluruhan total peserta dari daerah-daerah lain itu ada berapa banyak nih Pak kapal? Ada 12 kapal. 12 kapal dan PMPB berhasil menempati juara ketiga. Itu udah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat PMPB. Aduh, emang keren banget memang PMPB.
Nah, kita beralih ke Pak Herman nih. Pak Herman, kalau tadi kita memaknai kemerdekaan Indonesia ini melalui kita tabur bunga dan juga memberikan bantuan nih kepada para veteran kita seperti itu. Kalau untuk terjunnya PMPB nih ke lomba bidar ini seperti apa nih Pak? Ya, kita bersyukur bahwa PMPB dibawa ke pemimpinan Pak M. Yusuf Malaya ini artinya semua sektor diikuti oleh PMPB. Tidak hanya sektor olahraga, sektor kemasyarakatan juga, sektor kesehatan, semuanya dimasuki oleh PMPB. Jadi untuk mengubah image yang selama ini dikenal PMPB itu selalu berteman dengan preman, tapi sekarang PMPB itu diciptakan oleh Pak Yusuf Malaya supaya bermanfaat untuk masyarakat umum, untuk anggota kita sendiri, karena anggota sendiri kan di bidang olahraganya sudah ikut kemana-mana sampai ke Thailand. Thailand ya, Yes. Pak Thai. Nah kemarin kita ikut ke lomba bidar, itu pun tetap semangat kita inginnya juara 1, tetapi karena peserta mungkin lebih nasibnya bagus, maka kita kebagian juara 3. Kita bersyukur juara 3 ini merupakan seperti kata Mbak Ica tadi, baru pertama kali ikut sudah dapat juara 3 kan. Bahkan yang lain-lainnya itu mungkin sudah beberapa kali ikut juga masih belum sempat juara. Kita bersyukur, mungkin ke depannya tentu harapan ketua kita harus juara 1. Mungkin dengan banyak latihan, dengan sebagai macam support, mudah-mudahan tahun depan PMPB akan merebut jadi juara pertama atau juara 1. Oke, seperti itu. Nah, satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita akan closing statement ya pemirsa. Ke Pak Taufik nih Pak. Ya. Kan kita tadi di segmen kedua itu ngebahas soal gerakan muda Gen Z PMPB Sumatera Selatan nih yang belum diluncurkan. Nah, nanti kalau udah diluncurkan itu kira-kira akan ada bikin apa lagi sih Pak? Iya, jadi selesai acara kemarin, alhamdulillah kami diberikan apresiasi oleh ketua umum kami. Jadi pas langsung di acara itu kami langsung dikasih 2 jempol. Wih, itu sulit membuat tuh kami ya semangat. nyarinya ya. Dan setelah itu kami ditantang beliau, bikin lagi. Nah, mungkin sudah kita ngobrol sama adik-adik, kita ditantang nih bikin lagi. Mungkin dalam waktu dekat nanti di bulan Ramadan lah mungkin kita akan bikin lagi acara. Mungkin segmennya masih tentang seputaran agama, tentang melatih adik-adik itu untuk berani tampil ya, seperti itu ya. Kalau untuk peluncuran sendiri nih gerakan muda Gen Z PMPB Sumatera Selatan itu kira-kira bakal di kapan sih Pak? Itu masih kita godok, masih diobrolkan lagi sama ketum. Mungkin akan mencari momen dan waktunya aja sebenarnya. Oke, baik. Wah, ini pemirsa udah deg-degan nih pasti nih. Soalnya kalau PMPB itu udah pasti dar-der-dor ini bentar lagi mau meluncurkan gerakan Gen Z. Sedangkan kalau ambulans kemarin udah diluncurkan ya Pak ya. Waduh, luar biasa. Oke, ini mungkin terakhir nih Bapak-bapak boleh closing statement masing-masing dari kami masing-masing seperti itu. Boleh dari Pak Gunawan dulu. Seperti apa tuh? Boleh mungkin harapan kedepannya untuk PMPB Sumatera Selatan terutama untuk bidang olahraganya Bapak. Kita di bidang olahraga ini targetnya itu prestasi yang real itu adalah PON. Ya. Oke, seperti itu. PON, Dan harapannya SEA nanti seperti apa Pak? Harapannya yang untuk atlet kita sendiri ya sampai berkancah ke nasional internasional. Oke, itu rencananya nanti ya Iya. Pak ya. Oke, baik. Boleh dari Pak Herman Pak mungkin harapan dan juga mungkin visinya. Ya, ke depan bidang tentunya pendidikan. harapan kita kepada khususnya Gen Z apa itu yang di bawah pimpinan Pak Taufik ya, kami di bidang pendidikan kan selalu berkolaborasi mungkin ke depan, apalagi melibatkan siswa-siswa SMP, SMA, SMK itu kan tidak terlepas dari bidang pendidikan. Seperti yang akan kita rencanakan mungkin bulan-bulan depan itu ada kegiatan yang melibatkan siswa-siswa yang ada di Kota Palembang. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, mungkin bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya, mungkin bidang olahraga, mungkin bidang humas, Gen Z dan lain sebagainya. Programnya sudah kita rancang, tetapi karena terbentur ada perjalanan umroh yang jadi agak tersendat sebentar, Jadi mungkin pending bulan-bulan ya, Pak ya. depan ya kita akan adakan suatu gebrakan lagi, karena tujuan Bapak pimpinan kami Yusuf Malaya itu bagaimana PMPB ini bermanfaat untuk masyarakat umum. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan itu
yang ada manfaatnya untuk masyarakat dan bisa menjadi kenangan dan bisa menjadi seperti kata Pak Topik tadi, Gen Z ini harus tampil berani. Yang penting kan kita berani dulu lah, masalah juara itu mungkin belakangan ya Pak ya. nasib, Toh juara juga terus ya. Tapi untuk generasi-generasi lain tampil di muka umum itu kan suatu mental itu, kekuatan mental. Jadi kita akan terus mengajak khususnya siswa-siswa supaya tampil di tengah masyarakat sehingga mereka jadi kedepannya jadi remaja-remaja yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa dan negara. Wow, oke. Mungkin terakhir dari Pak Taufik, harapannya dari sisi Humas PMPB Sumatera Selatan. Ya, harapan kami visi misi yang telah dibentuk oleh Pak Ketua kami Bapak Emi Sumalaya, bahwa beliau ingin PMPB ini dikenang sepanjang masa. Jadi orang-orang yang telah dibantu oleh PMPB itu mengingat. Mereka tidak lagi takut mendengar PMPB, bahwa mereka bahagia karena kedatangan PMPB itu memberikan bantuan, tali kasih, harapan, dan semangat buat mereka. Terutama mereka-mereka yang terdampak korban, sakit, dan lain-lainnya. Nah itulah makanya kami sebagai anggota PMPB bahu-membahu untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Ketua Umum kami. Ya, Bapak Yusuf Malaya kita. Oke, baiklah pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Tapi seperti biasa, sebelum kita tutup, kita akan yel-yel dulu pemirsa. Tidak akan lengkap ya kalau ada anggota keluarga PMPB kalau nggak yel-yel. Saya pimpin ya Pak ya? Boleh ya, oke. PMPB bangkit! PMPB bangkit! 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 PMPB kami jaga sampai akhir hayat. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Pemirsa, itu dia obrolan kita bersama anggota keluarga Kabid dan juga Wakabidnya PMPB Sumatera Selatan. Tentunya jangan lupa untuk selalu saksikan Teropong PMPB setiap hari Sabtu pukul 16.30 cuma di PAL TV, memang punya kita. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan seluruh program PAL TV yang kece-kece dan bermanfaat tentunya untuk pemirsa semuanya. Saya Rica Aziz, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.